Oke, Vin, mungkin awal cerita sedikit dong awalnya gimana sih dari bulu tangkis akhirnya ke biliar ini gimana awalnya? Dari iya ya, bulu tangkis saya tetap nggak tinggalin lah. Maksudnya saya tetap ngikutin bulu tangkis, tapi ya di biliar ini maksudnya olahraga kalau bisa jadi industri kan pasti secara endurance bisa sangat baik ya. Karena kan ya namanya olahraga pasti butuh pendanaan dan lain sebagainya. Makanya kalau industrinya bisa berjalan, untuk olahraganya pasti bagus gitu. Jadi ke depan juga nggak menutup kemungkinan untuk ke bulu tangkis, ke bola atau apapun itu. Kalau sebagai CEO PBC ini apa tugas utamanya apa Bang Kevin ya? Ya pastinya untuk atlet development, terus ya jalanin industrinya juga. Terus kan kita bener-bener ya yang kalian bisa lihat kan ini bener-bener sport banget ya, bukan tempat yang campur-campur kayak biasanya ya. Ini pure sport, nggak ada rokok dan lain sebagainya. Jadi emang kita bener-bener fokus untuk majuin olahraga ini dan industri ini sih. Soal atlet development, kalau di bulu tangkis kan PB Jarum gitu kan ada audisi umum gitu ya untuk menciptakan atlet-atlet. Kalau Mas Kevin sendiri di PBC ini gimana untuk menciptakan atlet itu Mas? Ya pastinya kita ke depan pengen sering punya kompetisi baik lokal maupun internasional untuk mencari bibit-bibit yang maksudnya untuk kita jadiin atlet kita. Kalau Mas Kevin sendiri main biliar juga nggak? Baru belajar saya, karena gara-gara baru terjun ke sini jadi baru belajar. Mulai kapan sih di PBC ini? Kalau ngeliat sekarang apa yang paling urgent untuk dibenahi di atlet Indonesia opsi? Mungkin dari sisi jam terbang ya, mereka masih cukup sedikit, makanya dengan kita buat sering turnamen kelas internasional, mereka ngerasain turnamen dengan atlet-atlet internasional, menurut saya sih itu bakal bisa sangat membantu untuk mereka. Karena saya lihat atlet-atlet kita sebenarnya punya potensi yang sangat besar juga. Ya maksudnya biliar, saya kan baru ngikutin juga kan. Biliar selama bisa run out terus juga menangan gitu. Which is orang atlet-atlet kita juga mampu gitu untuk melakukan itu. Cuma tinggal dari sisi mentality, experience paling dari sisi itu. Mungkin kalau misalnya itu juga dilihat, tapi kalau masih hubungan bulu tangkis masih ada PB Jarum. Iya, dengan PB Jarum sih saya sangat udah kayak keluarga lah. Kalau sama PB Jarum kan ya pastinya siap kalau dibutuhkan dan lain sebagainya, saya siap membantu. Aktivitas di bulu tangkis masih jalan juga. Ya pastinya masih lah ngikutin bulu tangkis dan lain sebagainya. Kalau audisi umum tahun ini nanti bakal jadi tim pemandu bakat lagi ya? Tahun lalu kan pemandu bakat ya? Tahun ini kayaknya enggak. Tahun ini kayak fokus di biliar dulu ya? Fokus yang lain-lain juga. Tapi kalau pendapat Kevin sendiri, bulu tangkis Indonesia kan menurun nih. Itu gimana pendapat? Ya, jujur saya nggak terlalu mendalami internal ya, tapi menurut saya dari sisi pengurusan juga mereka udah melakukan yang terbaik ya. Kalau yang saya lihat ya, mereka sangat berusaha untuk memberi apa yang mereka bisa beri, tapi mungkin ya kalau saya lihat berita mungkin dari sisi komunikasi antar pengurus dan pemain mungkin ada gap di situ ya. Vin, ini kan udah setengah tahun ganda putra belum dapat gelar. Ini kan kalau zamannya Kevin kan setiap pekan ada juara gitu. Ini gimana nih Vin? Untuk apa sih yang harus ditekankan kepada pemain untuk motivasinya atau apanya mungkin? Ya pastinya motivasi itu harus dibiasain dari latihan. Dari latihan harus nggak gampang mau kalah dan lain sebagainya. Dan otomatis itu akan terbawa di turnamen gitu, di saat tertekan. Karena yang saya lihat sekarang mereka saat tertekan dan lain sebagainya, mereka lebih cepat menyerah ya. Mereka nggak mau berusaha dulu, padahal sebelum game ya pasti selalu masih ada chance untuk menang. Maksudnya beberapa kali ya, pengalaman pribadi juga kan, beberapa kali udah ketinggalan jauh, ya selama masih coba ya ada aja gitu jalannya. Kalau ngelihat rencana duetnya Fajar Fikri gimana tuh Kak? Fajar Fikri secara individu sih mereka dua individu yang bagus ya. Cuma mereka dua-duanya pemain depan juga. Harusnya sih cukup bisa bersaing untuk masuk ke dengan pemain-pemain elit dunia, apalagi sekarang kan belum ada yang benar-benar sangat konsisten juga ya secara level permainan dan lain sebagainya. Jadi menurut saya sih sangat bisa diharapkan juga sih. Ini kan HRIP di ganda putra Malaysia nih, mungkin jadi ancaman serius mungkin buat nanti Olimpik sampai Olimpik gitu Kevin. Ya
kita lihat lah, maksudnya ya memang Malaysia punya materi pemain-pemain yang sangat baik, terus ditambah ada Koeri juga yang mungkin sangat experience juga, jadi ya semua punya chance lah sampai Olimpik, terutama ya apalagi Korea juga, mereka coba kombinasi baru terus dan lain sebagainya sampai sekarang akhirnya dipatenkan juga kan, jadi ya semua punya chance. Masih suka komunikasi gak sih sama Fajar atau pemain pelatnas lain gitu? Dia kadang ada Ngasih masukan apa kayaknya? lebih ngobrol pertemanan. Oke. Oke, makasih Mas Kevin.